Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Anak Mama 35 yang akan membahas seputaran warung sembako. Oh ya guys, gimana nih penjualannya di bulan Oktober? Semoga lebih bagus dari bulan September ya guys. Bulan September agak menurun, semoga di bulan Oktober penjualan kita kembali normal lagi guys. Oh ya guys, sebelum videonya dilanjut, jangan lupa ya guys bantu like, komen, dan share-nya. Jangan lupa juga dibantu subscribe-nya guys, agar channel Anak Mama 35 ini makin berkembang dan semoga info-info yang saya berikan dapat bermanfaat ya guys. Oh ya guys, di video kali ini saya akan memberikan tip atau membagi cerita tentang penjualan telur. Nah, berapa sih keuntungan yang kita dapat dari satu peti telur? Jadi, untuk satu peti telur itu beratnya kurang lebih 15 kilo. Jadi satu peti sama satu ikat yang dikerat ini sama 15 kilo per peti. Nah, berapa sih keuntungan yang kita dapat dari satu peti itu? Nah, jadi perhitungannya begini guys. Jadi satu peti itu sekarang di harga 360.000 per 15 kilo. Jadi untuk 1 kilo telur itu sekarang ada di angka Rp24.000. Jadi berapa yang kita jual dari harga telur Rp24.000? Jadi di saya itu kalau harga telur 24.000, setiap harga telur biarpun harga telur berapa kita ambil margin Rp1.000 guys per kilo. Jadi kalau harga belinya di 24.000, kita jual di angka 25.000 1 kilo. Kok kecil ya, kan belum ada yang pecah, kan belum ada yang retak atau gimana. Sedangkan satu telur pecah atau telur retak itu 2.500 atau 2.000 kalau lagi harganya murah. Nah, itu sih resiko kita sebagai penjual ya guys, dan uh, tergantung kita sama agennya, ada perjanjian misalkan retak atau pecah dari agen bisa diganti atau enggak, tapi biasanya sih bisa. Nah, untungnya di saya juga bisa. Cuman kalau untuk yang pecah sendiri dari kita itu resiko kita ya guys. Jadi kembali lagi guys ke videonya. Jadi per kilo itu kita ambil di angka 1.000. Jadi satu kerat itu 15 kilo, jadi keuntungannya per kerat itu 15.000 di luar resiko pecah atau retak ya guys. Jadi satu kerat itu keuntungannya 15.000 kalau orang belinya per kilo semua guys. Nah, gimana nih kita ambil keuntungan lebihnya? Nah, biasanya kan orang nggak beli 1 kilo semua guys, biasanya ada yang setengah kilo. Nah, kalau di setengah kilo di saya itu dijual di angka di 13.000. Jadi untuk per kilonya jadi keuntungannya Rp2.000 kalau orang belinya per setengah kilo. Jadi situ ada keuntungan lebih daripada orang yang beli kiloan ya guys, karena kita jual di angka 13.000, jadi 1 kilo itu jatuhnya di 26.000. Jadi kalau satu kerat itu bisa diambil kesimpulan untungnya di 30.000 kalau untuk yang setengah kilo. Nah, kita bisa dapat keuntungan lebih jika ada yang belinya di seperapat. Biasanya kalau di saya, kalau harga telur 25.000 itu seperapatnya jatuh di angka 7.000. Jadi kalau dihitung kali 4 itu jadi per kilonya jadi 28.000. Jadi kita ambil margin 4.000 per kilo. Cuman kalau beli seperapatan kan jadi mungkin agak lama ya guys. Kalau di ecer kan biasanya lebih lama. Jadi seperapatan itu kita jual di angka 7.000. Jadi kalau dihitung per kilo kita dapat margin 4.000. Nah, jadi satu kerat itu 15 dikali 4.000 jadi 60.000 per kerat. Kalau orang belinya seperapatan semua ya guys. Tapi kan kalau di warung itu ada yang beli sekilo, ada yang beli seperapat. Jadi kita bisa simpulin keuntungan telur per satu kerat itu paling minimal 15.000, paling besar itu di angka 60.000. Tergantung banyaknya belinya di eh, berat yang mana, sekiloan atau seperapatan. Nah, untuk meminimalisir kerugian kita, misalkan ada telur yang retak atau ada yang telur yang pecah karena kita senggol, ya mungkin bisa kita goreng buat di rumah ya guys. Tapi misalkan ada yang retak, kita masih bisa jual guys. Harganya biasanya kalau saya jual 1.000, itu juga kalau kita tawarin dulu. Kalau mereka nggak mau, paling nanti kita tukar lagi ke agen telurnya. Nah, nanti di agen telur itu
tukar lagi biasanya. Jadi untuk minimalisir kerugian di situ guys. Paling resikonya namanya telur kan kadang-kadang gampang pecah, kadang-kadang kita sendiri yang bikin pecah, itu resiko kita ya guys. Jadi resiko kita per telur itu paling minim itu 2000. Jadi kalau ada telur yang pecahnya 4, tinggal dipotong aja keuntungan kita jadi 4 kali 2000. Karena setiap usaha itu pasti ada risiko, setiap usaha itu pasti ada plus minusnya guys. Nah, berhubung sekarang musim hajatan guys, biasanya itu ada yang beli per peti, padahal sebenarnya peti sama kerat itu sama timbangannya 15 kilo. Cuman biasanya kalau untuk hajatan itu, kondangan-kondangan itu biasanya mereka pakai peti guys. Jadi kalau mereka minta order pakai peti, biasanya saya ambil keuntungan itu tetap di Rp1.000. Biasanya ya korting, paling di korting 5.000, misalkan biasa kita ambil keuntungan 15.000, kita ambil keuntungan 10.000 karena kita cuma tinggal hubungin agennya, nanti minta langsung dikirim. Nah biasanya biaya peti itu ada cas lagi guys, karena biasanya kan kalau hajatan itu petinya kan gak balik, jadi itu harga peti itu dihargain 5.000. Jadi misalkan harga telur 360.000 itu biasanya kita dikenakan biaya 5.000 lagi, jadi 365.000. Nah itu biasanya saya kasih harga jual ke pelanggannya jadi 380.000. Jadi karena itu langsung dikirim, jadi enak ya guys. Jadi mereka tinggal WA, nanti kita foto kalau udah sampai, barangnya udah sampai. Jadi dari situ kita ambil keuntungan 15.000 per kerat. Jadi kalau untuk cas petinya kita nggak ambil keuntungan, cuman jadi resiko pembeli karena mereka yang pesan, jadi plus biaya peti 5.000. Cuma kalau di peti itu resikonya lebih besar, soalnya saya juga pernah beli pakai peti banyak yang pecah. Lebih aman dipakai kerat ini. Biasanya kalau pakai kerat ini lebih aman karena dia lapisannya itu lebih lentur, jadi lebih aman aja kalau untuk peti yang stok telur di peti. Oh ya guys, selain harga kita ambil margin 1.000 dari harga telur, biasanya kita dapat keuntungan itu ketika kita punya telur banyak dan tiba-tiba telur naik guys. Karena biasanya kalau telur itu tiap hari itu bisa beda harga. Nah kadang-kadang juga telur itu bedanya lumayan marginnya. Nah biasanya kita kasih patokan harga itu karena di sekitaran kita juga suka banyak agen-agen telur dan pajang harga berapa, kita jadi patokan juga guys di situ. Misalkan biasanya kita jual 25, ternyata mereka udah pasang jual 26, kita juga ikut naik guys langsung ke 26. Tapi itu sih kembali lagi ke kita mau ikut naik atau nunggu harga baru, kita beli baru kita taikin. Tapi kalau untuk saya biasanya kalau untuk harga naik kita langsung ikut naik guys. Misalkan biasa kita jual 25, ternyata di agen udah pasang harga 26, biasanya kita ikut 26. Jadi di situ kita bisa ambil keuntungan lagi. Nah resikonya kalau kita punya stok banyak, ternyata di agen turun harga. Nah itu tinggal bagaimana kita menyiasatinya. Apa kita mau ikutin harga agen atau kita mau bertahan dengan harga lama, itu kembali lagi ke kita. Cuman biasanya saya juga lihat situasi, misalkan stoknya udah sedikit, biasanya saya juga ikut langsung turun. Nah misalkan stoknya masih banyak, paling kita siasatinya kan kita masih ada keuntungan di seperempat, tapi biasanya sih saya masih ikutin harga waktu kita beli. Jadi misalkan di agen udah turun, biasanya kalau untuk turun kita nggak langsung turun, jadi kita lihat kondisi stok kita. Kalau misalkan masih banyak, mau nggak mau kita jual dengan harga waktu kita jual, karena kita berdagang jangan sampai kita jual rugi guys, atau jangan sampai kita jual modal aja ya, karena kita berdagang jadi kita pasti cari keuntungan. Tinggal bagaimana kita menyiasatinya ketika barang turun. Nah alhamdulillah telur di warung saya itu untuk 1 minggu itu kurang lebih habis di paling minimal itu 3 kerat ya guys. Jadi 2 hari sekali itu udah pasti kita beli telur. Kadang-kadang kalau lagi rame bisa setiap hari, bahkan seminggu itu bisa 5 kali guys. Jadi karena harga kita hampir sama harga agen, jadi kita mungkin dianggap murah guys.
Nah, kadang juga kalau di agen itu pasang harga 25.000, kita coba tanya guys. Misalkan kita beli 1 kerat itu harganya berapa? Biasanya mereka ngasih harga juga sesuai harga penjual atau harga untuk jual lagi. Biasanya itu selisih Rp1.000 dari agen juga guys. Jadi kita kalau beli di agen yang besar, jadi kita bisa sama harga sama agen, karena mereka ngecernya misalkan 25, biasanya dikasih ke kita itu per kilonya dikasih harga 24. Jadi untuk di warung kita bisa sama harganya sama agen. Nah, tinggal kita bagaimana, apa kita mau ambil keuntungan lebih, bisa dijual 26 karena kita warung atau gimana. Tapi kalau untuk saya tetap di landasannya itu di margin Rp1.000 per kilonya. Biasanya kalau ada keuntungan misalkan lebihnya itu biasanya dari misalkan harga telurnya yang agak ganjil, misalkan 23.700 atau 23.600, itu biasanya kita ada keuntungan lebih di situ per kilonya. Jadi marginnya 1.400, atau kita yang penting jangan sampai di 1.500 atau 2.000 kalau untuk di warung saya. Jadi marginnya tetap di angka 1.000 per kilo. Oke guys, cukup sampai di sini penjelasannya. Kalau kurang jelasnya bantu di komen aja. Jadi perhitungannya begitu guys. Marginnya itu per kilo itu Rp1.000 untuk telur. Oh ya guys, cukup sampai di sini videonya. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bantu like, komen, dan share-nya agar channel saya makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.